Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada panitia dan kepada ibu bapak sekalian yang sedang em, mengikuti acara ini. Perkenalkan saya Apoteker Safety dan saya di sesi kesempatan ini akan membawakan mengenai farmakoterapi dalam penata laksanaan diabetes mellitus. Baik, mungkin akan kita mulai saja ya. Ibu bapak sendiri kan kita sudah mengetahui ya bahwa diabetes mellitus itu kondisi di mana kadar gula ataupun glukosa dalam darah itu tinggi. Kemudian tubuh juga kan memerlukan insulin, suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas untuk memecah gula yang dikonsumsi dalam makanan. Penurunan produksi ataupun pemanfaatan insulin ini menyebabkan diabetes. Maka ketika kita tidak mengobati ataupun tidak terkontrol, itu diabetes dapat menyebabkan masalah yang sangat serius nih, seperti penyakit jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, beberapa di antaranya mungkin juga bisa mengancam nyawa ataupun lebih parah dari seperti itu. Oke, next. Kita juga tahu beberapa klasifikasi diabetes mellitus itu dari beberapa tipe ya. Di antaranya adalah tipe satu kerusakan sel beta. DM tipe satu ini disebabkan oleh tidak adanya produksi insulin ataupun produksi insulin yang tidak memadai. Nah, DM tipe satu ini pun merupakan penyakit atau imun ataupun bisa juga apa namanya itu yang sering terjadi pada anak-anak, remaja ataupun dewasa. Kita jadi tidak mengenal usia ya kalau misalnya DM tipe satu ini. Karena penderita DM tipe satu ini biasanya itu membutuhkan suntikan insulin setiap hari, tidak melihat pada usia muda ataupun tua. Kemudian ada juga tipe 2. Nah, ini DM yang disebabkan oleh tidak cukup dan tidak efektif, kerja insulinnya itu nggak efektif. Nah, DM tipe 2 ini juga ini jenis DM yang paling umum ya, dengan sekitar 90 atau 90% penderita berada di atas usia 40 tahun juga, bahkan sekarang zaman sekarang itu juga udah ada ya, di bawah 40 tahun juga banyak lah yang ada DM tipe 2 gitu ya. Penderita penderita DM tipe 2 juga biasanya tidak memerlukan suntikan insulin, tapi bisa juga mengkonsumsi obat oral ataupun konsumsi kombinasi. Nah, bisa juga kan tipe 2 ini tadi itu resisten insulin juga bisa ataupun defisiensi insulin juga bisa. Di antaranya itu juga kan harus memerlukan lebih lanjut lah gitu. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh idiopatik ataupun defek genetik ataupun penyakit lainnya, bahkan obat-obatan. Nah, biasanya pemakaian obat-obatan kortikosteroid juga bisa mempengaruhi ke DM-nya, terlalu banyak mengkonsumsi juga bisa. Kemudian gestasional juga bisa. Ini DM yang terjadi pada saat kehamilan ya. DM gestasional ini mengacu pada intoleransi glukosa yang pertama kali muncul selama kehamilan. Jadi gangguan-gangguan hormon juga bisa juga sebenarnya seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan farmakoterapi pada DM tipe 2 ya. Kita mengulik tentang resistensi insulin dan efisiensi insulin pada tipe 2. Baik, selanjutnya Ibu, mohon maaf. Next. Jadi masing-masing jenis diabetes ini juga ya memiliki penyebab ataupun gejala yang berbeda ya, antara faktor keturunan, kemudian gaya hidup, dapat berkontribusi juga terhadap tingginya penderita diabetes yang saat ini. Dan kita juga tahu lah mengenai diagnosis diabetes mellitus itu ada beberapa tahapan ya. Pertama kita harus pemeriksaan lab. Next. Dan pemeriksaan lab ini itu beberapanya kita ada tes glukosa darah dan HbA1c. Nah, diagnosis ini dapat ditegakkan dengan berbagai cara ya. Tadi pemeriksaan kadar glukosa darah. Kemudian
Bisa juga kan dengan tes gula darah puasa, dilihat dari kadar gula darah puasanya itu apa lebih dari 126 atau enggak nih gitu kan. Sebelum pemeriksaan juga pasien harus berpuasa dulu minimal 8 jam lah kurang lebih seperti itu sebelum cek glukosa darah. Sebelum cek glukosa darah, HbA1c juga seperti itu. Tes gula darah sewaktu juga kadar gula darah waktunya lebih dari 200 miligram per desiliter itu juga sama ya, harus dilihat juga gitu. Kemudian tes toleransi glukosa oral atau TGOE kita bisa apa namanya itu bisa dikenal dengan kadar gula darah 2 jam setelah apakah TTGO-nya itu lebih besar dari 200 miligram per desiliter, itu berarti TTGO itu dilakukan dengan beban glukosa sekitar 75 gram. Nah, kita melihat juga ya, kalau tes HbA1c itu berhubungan dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini ketika hasil HbA1c itu lebih besar dari 6,5% atau dari 7, 8, 9 itu berarti kan udah ada faktor DM seperti itu. Screening faktor resiko juga sama. Selain itu diagnosis diabetes mellitus juga dapat ditegakkan ya, misalnya dengan memperhatikan di gejala fisik nih, fisik gimana, kemudian kadang kita itu melihat sering buang air kencil gitu ya. Kalau misalnya screening faktor resiko dan anamnesa keluhan itu juga salah satunya adalah beberapa kita sering melihat bahwa pasien-pasien diabetes itu sering buang air kecil. Kemudian ada juga polifagia ya, banyak makan atau mudah lapar. Nah, hal-hal seperti itu juga kan termasuk pada anamnesa keluhan. Sering haus ya, polipdipsia, kemudian penurunan berat badan yang drastis banget, kemudian yang tidak diketahui penyebabnya, itu juga kita harus melihat ya, seperti itu. Jadi diagnosis DM itu ada beberapa tahap dan salah satunya adalah ini. Oke, next. Nah, kita juga bisa melihat nih kriteria diagnosis itu dari tes laboratorium, kadarnya seperti apa nih untuk diagnosis diabetes dan prediabetes. Kalau untuk diabetes, HbA1c-nya itu lebih dari 6,5. Kemudian glukosa darah puasanya juga lebih dari 126 mg per desiliter. Kalau glukosa tadi ya udah saya jelasin juga plasma 2 jam setelah PGO itu lebih besar dari 200 angkanya. Nah, itu udah termasuk angka diabetes. Kalau misalnya gitu ya di bawah 200 si glukosa PGO-nya itu misalnya sekitar 70 ataupun 130-an, itu kan berarti di angka normal ya. Kalau misalnya dia prediabetes itu kurang lebih juga HbA1c-nya juga bisa sekitar di atas 5,7 sampai 6,4 itu kita udah warning banget ya, harus benar-benar tahu nih, aduh ini gimana kalau misalnya ketika pas dites kriteria diagnosisnya kadar tes kita atau kadar tes pasien tersebut itu misalnya udah di angka seperti ini, kita perlu waspada dan mungkin merubah pola hidup kita secara baik begitu. Normalnya kurang lebih 5,7 untuk HbA1c-nya. Gitu. Kalau glukosa darahnya puasa kita udah tahu ya sekitar 70 sampai 99 itu udah batas normal banget nih gitu untuk melihat kadar tes laboratorium darahnya. Glukosa plasmanya juga misalnya sekitar 60 ataupun 70 itu juga udah termasuk kadar tes laboratoriumnya udah normal kayak gitu. Next. Nah, ini adalah alur terapi. Ketika misalnya kita tahu beberapa kriteria DM tersebut apa, misalnya dilihat dari hasil lab seperti apa, maka kan akan dimunculkan alur terapi ya, alur terapi yang akan diputuskan untuk beberapa tahapan. Pertama kita harus melihat evaluasi medisnya itu seperti apa. Misalnya nih, kita melihat riwayat penyakitnya itu dulu seperti apa yang tadi di awal, kemudian fisiknya, screening komplikasinya seperti apa. Kita evaluasi dulu nih medisnya, kayak gimana, bisa dilihat juga ketika tadi mengecek kadar. Di sini juga ada konversi glukosa darah merata dari pemberian HbA1c juga. Nah, ketika misalnya evaluasi medis tersebut sudah dilakukan, kita juga kan
nggak ada salahnya untuk pemeriksaan lab. Karena memang tuntutannya kita juga harus mengecek tadi gula darah puasa, gula darah setelah makan, kemudian HbA1-nya juga dicek gitu ya. Nah, HbA1c ini termasuk gold marker ya, gold standar. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ketika misalnya kita mau mengecek, kita harus tahu dulu nih angka HbA1c-nya berapa. Nah, kalau misalnya kita melihat HbA1c misalnya glukosa plasmanya misal tadi yang dicek itu sekitar 212, berarti kan dia HbA1c-nya itu sekitar angka 9. Kalau misalnya angka 9 artinya dia kan sudah masuk ke dalam ranah diabetes. Dan mungkin juga itu bisa menggunakan insulin ya kalau misalnya lebih dari 9 itu gitu. Ketika pemeriksaan lab terjadi, kemudian kita akan memberikan pemberian anti diabetes beberapa macam. Misalnya, kita melihat sesuai dengan HbA1c atau konversi gula darah yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya konversinya berapa gitu ya. HbA1c misalnya sekitar 7, berarti kan itu di angka 154 ya. Nah, itu kan beberapa HbA1c yang kadarnya 6,5 sampai 7,49% itu bisa menggunakan lini pertama ya, itu metformin, itu diberikan obat metformin yang sudah terbiasa mungkin diberikan oleh masyarakat, oleh dokter yang sedang menggunakan terapi diabetes ini. Itu cukup metformin, tapi kita bisa melihat lagi ketika misalnya HbA1c tersebut di angka 7,5% sampai 9%. Nah, dia bisa menggunakan 2 obat. Jadi ada komplikasi antara si obat yang pertama itu metformin dengan gabungan obat kedua. Itu menggunakan 2 obat. Kemudian ketika misalnya kita melihat ada pasien yang misalnya ternyata nih yaitu HbA1c lebih dari 9%, misal di angka 240. Artinya kan HbA1c tersebut itu angkanya 10 ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menggunakan gabungan insulin dengan 3 obat. Biasanya seperti itu kalau alur terapi yang beberapa digunakan ya. Ini menurut Perkeni yang Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes tahun 2021 terbaru. Kemudian tadi kan kita HbA1c lebih dari 9% itu harus menggunakan beberapa insulin misalnya ya. Kita melihat dulu nih HbA1c lebih besar dari 9% itu dilihat dari apa gitu ya. Apakah dari BB tiba-tiba menurun gitu ya, keto asidnya, kemudian keton urinnya gitu ya, kondisinya seperti apa. Nah, baru itu ditentukan menggunakan insulin basal ataupun insulin prandial. Ketika terjadi seperti itu, kita evaluasi kembali nih terapinya. Misalnya setelah selalu evaluasi terapi selama 3 bulan sekali karena yang tadi kita harus melihat gold markernya, gold standarnya itu seperti apa. Makanya kita lihat dulu nih per 3 bulan sekali cek HbA1c, apakah dia sudah berubah ataupun tidak. Dengan melihat misalnya HbA1c ini kurang dari 7%, berarti kan dia bagus gitu ya. Kemudian HbA1c lansianya itu kurang lebih 7,5% sampai 8,5%. Kalau gula darah puasa ya, itu untuk angkanya 80 sampai 130 mg per desiliter. Kalau misalnya gula darah puasa setelah makan itu kurang lebih 180 mg, itu evaluasi terapinya seperti itu. Jadi dilihat lagi ya ketika misalnya kita akan menentukan bagaimana alur terapi yang akan diberikan untuk pasien-pasien diabetes. Ini menurut Perkemi 2021. Oke, next selanjutnya. Baik, kita kan sudah masuk ya klasifikasi obat anti diabetes itu ada yang ada yang kriteria yang lebih baru gitu ya, kemudian ada juga yang udah lama juga udah ditetapkan juga ada. Nah, ini kan salah satunya adalah kita bisa melihat apa yang sudah lama digunakan di pasaran, kemudian yang sudah memiliki banyak data gitu ya, penelitian seperti apa itu biasanya yang udah lama itu udah ada data penelitian jangka panjang sama pendeknya. Nah, terutama yang Optum Studi ya kalau yang telah ditetapkan. Misalnya contohnya kayak golongan yang kita sangat kenal sekali itu adalah biguanid ya, metformin, akarbos, kemudian ada
glikasid, glimepirid, glibenclamid, itu kan obat-obat yang sudah lama sekali ya. Nah, ini ada juga obat yang lebih baru, diantaranya adalah DPP-41, kemudian SEGLT2, dan GLP-1. Beberapa di antaranya kan sekarang itu perkembangan zaman yang sudah banyak sekali ya, bahkan anak kecil pun sudah didiagnosa DM ya, kalau saya melihat dari apa namanya berita gitu ya, kurang lebih kan banyak sekali kan DM-DM pada anak itu. Nah, kalau di tahun 2021 menurut ada, saya pernah baca ya American Diabetic itu Farxiga itu atau dapagliflozin yang isinya itu tuh bisa menjadi obat di anti diabetes untuk anak juga itu. Kurang lebih seperti itu. Ini lebih barunya udah tertera ya. Oke, next. Nah, dari tadi keseluruhan ya kenapa diabetes klasifikasinya, kemudian banyaknya tipe-tipe DM gitu ya, maka kan beberapa penyakit yang mungkin diderita oleh pasien tersebut dibutuhkan obat untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah ya. Kita bisa ini sebut dengan anti hiperglikemik. Ada hiperglikemik, ada hipoglikemik. Nah, kita akan membahas anti hiperglikemik dulu ya. Oke, next. Bagaimana ini bisa terjadi hiperglikemia? Nah, mungkin kan semuanya juga sudah tahu ya hiperglikemia itu seperti apa. Next, ini tuh ada defisiensi insulin. Kenapa bisa terjadi hiperglikemia? Karena tadi ya insulin itu bisa terjadi defisiensi atau bahkan resistensi insulin ya. Makanya ini tuh bisa bisa yang namanya insulin itu bisa resisten itu ada gitu ya. Itu disebutkan teman-teman juga mungkin sejawat sekalian sudah mengetahui bahwa ada banyak beberapa insulin yang dipakai untuk mengobati ataupun untuk mengontrol gula darah pasien-pasien diabetes kita. Oke, next. Nah, ini bagaimana bisa terjadi hiperglikemik ya? Hiperglikemik ini pun beberapa di antaranya disebabkan oleh kurangnya produksi insulin tadi ya, atau penggunaannya yang tidak efektif. Itu ciri-ciri khas diabetes mellitus yang merupakan penyakit yang metabolik sekali. Nah, ini dengan melihat gambar seperti ini ya, dapat terjadi kerusakan jangka panjang nih pada organ-organ seperti mata gitu ya, kemudian ginjal, kemudian saraf, jantung, dan pembuluh darah dapat disebabkan juga oleh hiperglikemik yang belum diobatin. Kita juga melihat nih fungsi otak juga kan sangat-sangat berpengaruh ya ketika kita melihat dia terjadi pada insulin, dia bisa menurunkan sekresi insulin pankreas ketika di pankreas ya. Kemudian dia juga bisa nih menimbulkan sekresi glukagon pankreas naik sehingga kan tadi itu si pankreasnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, dia juga bisa nih ternyata berefek ke usus gitu ya. Bagaimana dia bisa menurunkan nih efek inkretinnya kayak gimana. Kemudian penghantaran dan absorpsi karbohidrat di saluran cerna juga itu sangat berpengaruh. Itu kan bisa masuk ke dalam hiperglikemi. Kemudian beberapa di antaranya ada produksi glukosa juga ya terhadap fungsi hati. Nah, fungsi hati itu bisa menaikkan produksi glukosa hepatik. Kalau misalnya di dalam ginjal dia bisa menurunkan ekspresi glukosa renal. Apa kalau misalnya di lemak itu bisa menurunkan ambilan glukosa di perifer. Jadi kurang lebih hiperglikemik itu mencakup semuanya ya. Ini jadi makanya ada istilah yang namanya diabetes itu jendela pembawa sakit ya, pintu pembawa penyakit yang lain gitu. Tapi memang betul adanya gitu ya, berdasarkan banyak pengalaman dan setelahnya. Oke, next. Saya juga ini kan menerapkan di beberapa organ tempat kerja obat anti diabetes itu ada beberapa mekanisme kerjanya ya. Ketika misalnya kita melihat nih di pankreas, dia itu kan insulin gitu ya.
itu penghambat DPP-4 itu dia bisa berfungsi di mana? Nah, itu di dalam usus. Kemudian fungsi aktif juga di mana? Itu di metformin. Kemudian di ginjal juga itu ada penghambat SGLT2. Kalau di lemak apa nih? Kalau di lemak kan dia utamanya untuk tiazin zondilen begitu. Kalau melihat ya, next. Ini yang tadi ya, yang target obat anti hiperglikemik itu di fungsi hati itu targetnya apa? Biguanid. Kemudian tianzenzolidine dan penghambat DPP-4. Kemudian di otot juga ada nih target obat anti hiperglikemik. Kalau di otot itu obat-obatannya ya sulfonylurea, biguanid, TZD juga sama. Pankreas itu diantaranya penghambat DPP-4, kemudian sulfonylurea dan eh, Glinit juga sama ya, golongan-golongan glinit juga sama bisa. Kemudian untuk usus itu penghambat alfa glukosid dan kemudian biguanid ya, metformin. Makanya kadang kalau misalnya, tapi kadang kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi metformin juga ada efek sampingnya juga ya. Yang di lemak tadi output targetnya itu adalah tianzin-zolidone ya. Oke, baik next. Izin Ibu untuk Nah, diskusinya. ini saya melampirkan daftar obat anti hiperglikemik oral yang mungkin Ibu Bapak takutnya belum ada yang diketahui. Di antaranya untuk golongan sulfonylurea itu beberapa di antaranya itu kalau generiknya ya kita akan pemaparan generiknya juga dan nama dagang. Kenapa? Karena kan kita kadang tahu nama generik tapi tidak tahu nama dagang gitu ya. Tapi tahu nama dagang tapi tahu nama generik. Biasanya kan seperti itu ya. Nih, makanya saya memasukkan ini karena beberapa obat-obatan yang mungkin dikonsumsi oleh pasien-pasien diabetes itu tidak sama dengan apa namanya cara penggunaan obatnya antara satu dengan satu yang lainnya. Misalnya kan kalau sulfonylurea itu dia waktunya itu seharusnya minumnya sebelum makan ya, karena kan beberapa apa namanya beberapa eh, apa namanya beberapa obat yang mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit DM juga kita kan sudah apa ya sudah ada golongan-golongan obat tersendirinya dan itu waktu obatnya itu berbeda dengan apa yang eh, satu golongan dengan yang lainnya. Misalnya kayak tadi yang ini yang masuk golongan terhadap golongan glinit nih. Contohnya obatnya kalau di umumnya Actos ya, maaf ini mohon maaf ngeluarin nama dagangnya padahal nggak boleh ya sebenarnya. Eh, atau nama generiknya aja kita ya repaglinit gitu ya. Kalau repaglinit itu kan tidak bergantung dengan jadwal makanan ya, kayak pioglitazone juga sama. Itu tidak bergantung dengan jadwal makanan. Jadi sehingga mau setelah ataupun sebelum itu bisa diminum. Kemudian juga ada yang biasa sering pasien-pasien juga melihat ataupun diberikan itu kan selalu diberikan akarbos ya, itu penghambat alfa. Sering sekali kita ada juga yang saya pernah ada pasien yang beliau itu ternyata minum karbos itu setelah makan karena memang ada yang katanya ini ibu ini saya ini apa disuruh minum obatnya setelah makan akarbosnya padahal kan sebenarnya itu akarbos itu harus diminum bersama suapan pertama ya baik next. Kemudian metformin, golongan metformin juga udah kenal sekali ya ini bisa bersama makanan atau segera setelah makan ya. Banyak banget ini nama-nama dagangnya, miligramnya juga sama, banyak ya. Itu juga ada yang kita pakai selama one dose-nya 850 miligram, ada juga yang 500 miligram. Kemudian penghambat DPP-4 juga seperti vidagliptin, sitagliptin, saxagliptin, ini kan yang baru-baru ya. Nah, ini tidak bergantung pada jadwal makanan juga nih. Sama dengan halnya yang obat-obatan eh, SGLT2 yang memang sekarang ini kurang lebih suka ada kombinasinya gitu ya. Itu tidak bergantung jadwal makanan, jadi bisa setelah dan atau bisa sebelum. Obat kombinasi tetap juga sama nih, misalnya metformin dengan glimepirid. Itu kan harus mengatur dosis juga ya, maksimum masing-masing komponennya seperti apa. Bisa dilihat dengan kondisi si pasien juga. Itu bisa bersama makan ataupun setelah makan juga bisa. Nah, kita beberapa melihat
bahwa misalnya obat-obatan pun banyak nih waktu cara makannya gitu ya, tidak hanya sebelum makan, tidak hanya misalnya setelah makan. Artinya kan banyak kalau misalnya obat-obatan tersebut di merek dagangnya juga kan banyak gitu ya. Kita bisa lebih lanjut untuk melihat indikasinya juga. Next. Izin. Tadi untuk golongan oral yang biguanid tadi, untuk metformin, kenapa dipakai ya? Makanya itu mekanisme kerjanya saya ingin menerapkan beberapa golongan obat untuk melihat apakah dia untung atau apakah dia kekurangan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa mekanisme untuk golongan-golongan biguanid itu dia bisa mengaktifasi kinase ataupun menurunkan produksi glukosa hepatik. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ini pertama pengalaman lebih luas ya, karena kan beberapa obat yang sering sekali diminum ataupun digunakan terapi oleh pasien-pasien diabetes itu adalah golongan biguanid. Makanya itu sangat apa namanya sangat umum sekali digunakan. Dan ini tidak ada hipoglikemik gitu ya yang dapat menurunkan kadar gula secara singkat. Tidak ada peningkatan berat badan juga dan bisa menurunkan kardiovaskular. Kemudian kekurangannya apa? Nah, ini walaupun misalnya biguanid sering digunakan oleh masyarakat yang pasien diabetes mellitus, ini juga terdapat kekurangannya. Kekurangannya antaranya adalah saluran cerna ya. Makanya kadang ketika misalnya diberikan obat-obat metformin itu ada efek sampingnya. Tadi mohon maaf mencret ya, sering BAB seperti itu karena saluran cernanya kena. Kemudian asidosis laktat, tapi ini jarang sih sebenarnya kalau asidosis laktat. Kemudian berpotensi juga menyebabkan defisiensi B12. Nah, ini adalah kekurangannya. Tapi dilihat dari kekurangannya, biayanya itu sungguh sangat rendah karena memang metformin itu murah ya, begitu. Kemudian golongan oral yang lain seperti sulfonylurea, nah itu kan mekanisme kerjanya seperti menutup kanal ke ATP ya, menaikkan sekresi insulin lah gitu ya. Dia bisa menaikkan kerja sekresi insulin. Nah, tapi keuntungannya juga yaitu bisa yaitu pengalamannya lebih luas, kemudian bisa menurunkan resiko mikrovaskular kalau menggunakan golongan-golongan sulfonylurea. Nah, baik kalau misalnya untuk keuntungannya yang tadi mohon maaf maksud saya. Kemudian yang kekurangannya satu tadi hipoglikemik bisa menaikkan berat badan, kemudian durabilitas juga rendah ya. Nah, ini juga tapi biayanya rendah nih kalau yang seperti ini karena sama-sama obat generik juga ya banyak, jadi biayanya juga rendah dan banyak dipergunakan oleh dokter-dokter untuk pasien-pasien diabetes. Ada Mohon juga izin mengenai Ibu, golongan oral meglitinid. mohon izin, Nah, ya. mohon izin untuk waktunya tinggal 10 menit lagi. Oh, ya kok cepet banget ya. Padahal saya masih banyak ini. Iya, baik-baik saya persingkat aja mungkin ya Ibu ya. Baik, untuk Meglitin tadi ya beberapa kita melihat juga nih golongan-golongan obat yang lain ada melihat biaya, keuntungan, kekurangan gitu ya. Ini kan sudah bisa terlihat keseluruhan artinya kita bisa melihat bahwa hal yang dibutuhkan untuk pasien diabetes tersebut itu bisa jadi menjadi aluran terapinya. Melihat dari indikasinya ya dan sikon dari si pasien. Next Ibu, punten. Ini juga sama ya, nanti mungkin beberapa saya berikan apa namanya itu penjelasan juga mengenai golongan-golongan oral yang penghambat tadi alfa glukosid, penghambat TP4, kemudian acid resistan, kemudian agonis dopamin 2, penghambat SGLT2. Ini kan semuanya ada mekanisme kerja masing-masing, kemudian ada keuntungan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Tapi biayanya itu ketika misalnya menggunakan DPP-4, agonis DPP-2, bila asid spestran, kemudian SGLT2 tadi, itu biayanya tinggi. Artinya kan obatnya juga rada lumayan mahal ya, kayak begitu. Cuman keuntungannya itu tidak ada hipoglikemik dari keseluruhan obat tersebut. Oke, next.
Nah, ini juga sama ya, amilen-miletik juga sama. Agonis reseptor GLP-4 juga sama, ini golongan injeksinya ya. Insulin juga sama, tapi insulin juga bervariasi ya. Beberapa insulin juga ini akan saya jelaskan, mungkin di next lagi aja ini untuk mempersingkat waktu. Oh, ini algoritma terapinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya melihat dari ada 2024, kita melihat ya, lini pertama itu tetap metformin dan gaya hidup sehat kita seperti apa. Nah, selain metformin, ternyata ada yang terbaru nih, yang tadi yang terbaru itu bisa digunakan SGLT ya. Dua, itu untuk pasien-pasien yang hipoglikemik. Nah, bisa menggunakan SGLT, DPP-4P, GLP-41, itu bisa. Kemudian apabila tidak mencapai target yang tadi HbA1c itu, yang per 3 bulan itu kita bisa gunakan kombinasi lagi. Artinya kan di situ bisa menggunakan kombinasi 3 obat. Untuk resiko yang ASCDV itu bisa menggunakan GLP-1 agonis ataupun SGLT2I ya. Jadi bisa dilihat untuk apa sih golongan-golongan tertentu itu ada golongan-golongan obat yang mungkin akan bisa digunakan terapi ya. Kalau untuk resiko atherosclerosis cardiovascular disease ini itu kan memang rada lumayan ini ya karena bersangkutan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. HF juga sama. Ini next. Ini sama ya, alur terapinya juga sama, lifestyle-nya juga sama. Nah, ini menurut Ada juga sama. Lifestyle-nya kita harus apa? Diet, physical active, smoking, kan seperti itu. Kemudian first line drug terapinya yang terbaru ini ada SGLT2I, ada metformin, kemudian bisa juga dia transplantasi ginjal, tapi kan itu tidak banyak tidak banyak diambil karena kan kondisi di Indonesia kan sangat jarang sekali untuk transplantasi ginjal. Next. Next Ibu, punten. Next. Next aja. Ya, ini saya ngambil dari Perkeni yang tahun 2021 ya, beberapa ada pedoman obat yang bisa diberikan untuk pasien-pasien ketika melihat pasien tersebut apakah dia inisiasi ataupun intensifikasi. Jadi itu ada beberapa tahapan ya, jadi tidak sama. Next. Dilihat dari modifikasi gaya hidup sehat juga, kita harus melihat nih sasaran kendali glukosa darahnya itu, apakah HbA1-nya itu kurang dari 7% ataupun tidak. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 7,5%, monoterapi dengan salah satu obatnya itu adalah dengan menggunakan metformin, sulfonil, kemudian penghambat glukosa alfa, tiazolidendion, penghambat DPP-4, penghambat SGLT2, agonis GLP-1. Nah, itu tuh bila HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan. Nah, tambahan obat kedua itu bisa dikombinasikan dengan obat. Kemudian ketika HbA1c itu diperiksa lebih dari 7,5%, itu bisa kombinasi dua obat dengan mekanisme yang sangat berbeda. Nah, ketika misalnya bila HbA1c ini belum mencapai kurang 7% gitu ya, atau dalam 3 bulan, nah tambahkan obat lagi nih, kombinasi 3 obat, makanya nanti dikasih lagi kombinasi 3 obatnya seperti apa gitu ya. Nah misalnya bila HbA1c tersebut belum mencapai lagi gitu ya, dalam jangka waktu 3 bulan, kurang 7% gitu ya, tambahkanlah obat insulin ataupun menggunakan terapi insulin keseluruhan, begitu. Mungkin kurang lebih ini pemilihan beberapa modifikasi gaya hidup sehat ya, pemilihan dan penggunaan obat, mempertimbangkan bagaimana dia faktor biaya, ketersediaan obat, efektivitas, manfaatnya seperti apa, kemudian dilihat dari efek samping, efek terhadap berat badan, serta pilihan pasien. Pengelola bukan hanya meliputi gula darah saja, tapi juga penanganan faktor-faktor resiko yang muncul secara terintegrasi.
Kemudian obat agonis GLP tersebut penghambat SGLT2 tertentu juga menunjukkan manfaat nih untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular, aterosklerosis ataupun gagal jantung dan gagal ginjal. Nah, kedua golongan ini obat ini tuh menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid ataupun komplikasi penyakit tertentu. Bila misalnya HbA1c tidak bisa diperiksa nih, maka sebagai pedoman dipakai glukosa darah rata dengan konfirmasi HbA1c yang tadi ya, yang untuk Ya, algoritma pas pertama. Next. mohon maaf Ibu, waktunya Ya, sudah habis. aduh saya belum selesai. Oke, ke ini aja Bu, mohon Kita, maaf ke oke, masih kesimpulan. kita beri, baik, Kesimpulan aja, masih kami kesimpulan berikan aja waktu 2 boleh. menit lagi aja ya Ibu ya. Oke, Ya, kesimpulan aja boleh Ibu, sebentar aja. boleh, silakan kami berikan lagi kelonggaran waktu 2 menit Bu. Ya, Cukup ya. cukup. Next, langsung ke kesimpulan aja Ibu. Mohon maaf, ini ada kendala untuk next, ini nggak berpindah slide-nya. Sebentar. Em, Masih banyak sebenarnya ini karena beberapa juga kan mengenai insulin, hipoglikemik, terapi gitu kan masih banyak sekali. Nah, mungkin nanti Ibu bisa share PPT saya mungkin kepada para peserta ya Bu ya, agar bisa mungkin mempelajari karena di situ banyak sekali beberapa insulin, beberapa macam, kemudian sangat apa ya, sebentar saya juga ngebuka juga dari Akan sini. share dulu. Iya. Ya, udah bisa ya Bu ya? Ya, sebentar. Nanti seluruh materi akan kami share di pelataran iya. sehatnya. Oh ya, terima kasih Ibu. Mungkin sambil menunggu, saya akan apa ya, menjelaskan beberapa terapi non farmakologi, kemudian terapi hipoglikemik juga ya. Hipoglikemik juga kan kita juga melihat ketika misalnya kadar glukosa kurang dari 70 mg per desiliter, itu kita bisa melihat apakah pasien sadar ataupun tidak. Ketika pasien sadar, mungkin bisa dilakukan nih terapinya antara lain diberikan 15 sampai 20 gram atau 2 sampai sendok makan gula pasir dilarutkan ke dalam air ya. Kemudian cek glukosa setelah 15 menit apakah glukosanya tinggi ataupun tidak. Itu juga salah satu alternatif ya. Kemudian ada alternatif lain, misalnya pakai dextrose 40%. Kalau misalnya ada tanda-tanda neuroglikopenia, itu bisa menggunakan 40% kalau untuk terapi hipoglikemik. Nah, antidiabetes oral yang sering sekali menyebabkan hipoglikemik itu adalah golongan-golongan sulfonylurea. Makanya ini harus lebih hati-hati ketika menggunakan golongan obat-obatan sulfonylurea. Terapi non farmakologinya sebelum saya ke kesimpulan itu bisa menggunakan beberapa diet seimbang ya. Kita mempertahankan berat badan ideal itu seperti apa, kemudian harus atur porsi makan, nggak boleh banyak nasi lah ya. Jadi ada 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna itu harus beberapa dicerminkan. Ada terapi nutrisinya, itu bisa konsultasi kepada ahli gizi ya, dan olahraga secara teratur untuk menjaga keseimbangan berat badan. Dengan kesimpulan yang mungkin, mohon maaf sekali singkat, walaupun saya secara singkat tapi belum semua PPT saya jelaskan. Artinya tersedia nih banyak macam dan pilihan obat di Indonesia itu anti hiperglikemik oral banyak banyak sekali ya. Mungkin tadi juga teman-teman sekalian juga bisa melihat beberapa di antaranya. Nah, ada golongan misalnya kayak bikuanid, sulfonylurea, thiazolidinedion, kemudian ada penghambat alpha glukosid, ada penghambat DPP4, ada agonis reseptor GLT1 dan penghambat SGLT2. Nah, setiap jenis obat itu mempunyai target yang berbeda, baik dari tempat kerja, farmakologinya, efikasi, dan efek samping masing-masing obat. Algoritmanya pengobatan ini bergantung pada obat mana nih yang akan diberikan pada masing-masing penderita dengan riwayat yang mungkin sudah terjadi begitu. Baik, next. Baik. Mungkin selesai apa namanya? Walaupun PPT-nya Ya, baik. nggak bisa bergeser.
Mungkin sudah saya akhiri Ibu ya, walaupun misalnya ini belum semua dan belum keseluruhan saya jelaskan. Terima kasih banyak untuk waktu dan terima kasih banyak untuk kesediaannya Ibu Bapak Panitia membantu saya dalam melancarkan segala aktivitas seminar ini. Mohon maaf bila mana Baik. ada kekurangan dari saya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.